Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kita kembali menghadirkan Bang Putra yang kemarin berbagi dengan kita tentang kisah perjalanannya mencari ridho orang tua atau rahasia di balik suksesnya berjalannya usahanya hari ini adalah karena ridho dari orang tua. Nah, di video kedua kali ini bersama Bang Putra kita akan lebih dalam mengupas tentang sisi lain dari perjalanan hidupnya dan juga perjalanan usahanya. Juga baktinya kepada orang tuanya. Untuk itu langsung saja kita sapa Bang Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang kedua kalinya nih ya. Iya. Sambungan dari kemarin gitu ya. Iya. Jadi langsung aja, Bang. Ya. Kalau kemarin kita bicara tentang Bang Putra dengan usahanya yang hari ini sedang berjalan gitu sampai pencapaiannya, yang rahasianya itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Gitu ya, Bang ya. Iya. Itu kuncinya kan gitu kan. Iya, itu kuncinya. Nah, tapi kan yang namanya orang memulai usaha atau berusaha itu kan nggak sesingkat yang Bang ceritakan kemarin gitu kan. Maksudnya nggak langsung bup ada hasilnya atau berhasil gitu kan. Tapi kan pasti kan ada kisah-kisah yang sebenarnya semalam belum terangkat gitu kan. Iya kan? Belum Pasti terangkat semua. naik turun jatuh bangunnya pasti ada. Pasti. Dan apa hikmah, apa pelajaran, apa tarbiyah di balik itu kan juga Bung belum berbagi kemarin bersama kami. Kan gitu kan. Itu masih motivasi lah kemarin di video awal kan gitu kan, bahwa inilah Bang Putra dengan kondisinya hari ini. Nah, di balik itu kan belum tergali lah ya Bang ya. Iya, belum. Barangkali bisa lah kali ini ya Bang berbagi bersama kami. Silakan Bang. Oke, buat saudara-saudari semua, di video yang lalu kita memotivasi bahwasanya usaha yang aku gelutin itu diawali daripada ridho daripada orang tua. Selalu aku kaitkan usaha apapun yang aku lakoni itu pasti dari ridho orang tua ataupun izin daripada orang tua. Iya, betul. Tadi pertanyaan dari saudara Hakim, dia bertanya, apakah semulus itulah, kurang lebih lah ya. Iya, betul. Apakah semulus itu usahanya yang pokoknya ketika udah dapat ridho orang tua, apakah semulus itu? Langsung jadi kan gitu. Langsung jadi gitu kan, ya kan. Nah, sebenarnya kalau ditanya, ya namanya susah, senang dan sebagainya itu pasti seiring gitu. Pasti seiring. Pasti ada kisah pasti ada. Bahkan kebanyakan orang itu untuk mempublikasikannya itu yang senangnya aja. Mempublikasikan senangnya aja. Karena apa? Pencapaiannya aja ya. Pencapaiannya aja. Proses daripada pencapaian itu cukup lumayan gitu. Dan biasa nggak dibagikan orang tuh Bang. Kebanyakan seperti itu. Karena nanti kesannya ketika dibagikan, wah males lah jadinya gitu. Ngeluh aja nih katanya gitu ya. Betul-betul. Ngeluh aja gitu. Yang pada akhirnya nampak orang eksisnya awak aja gitu. Tapi kerja daripada untuk mengeksiskan sebenarnya itu, orang itu belum pada tahu. Berarti tetap ada ya kisah masa sulitnya tetap ada Bang. Masa sulitnya pasti ada. Pasti ada. Iya. Jadi sini mungkin berbagi daripada masa sulitnya dulu. Mungkin yang sekarang ini dipandang udah senang, enak dan sebagainya kan. Ada hasilnya lah dari sulitnya kan perlu juga kita pasti gitu Bang, betul. Ya. Beberapa tahun yang lalu yang berbagai macam usaha yang sudah saya geluti, yang pada akhirnya dan ridho orang tua pun sudah saya dapatkan di kondisi itu sukses yang kita pandang. Alhamdulillah. Pandangan orang itu sukses. Tapi di balik kesuksesan itu ada sebenarnya keterpurukan yang sering dan bahkan yang harus bisa menjadi motivasi ke sendiri. Tetap ada tuh Bang. Tetap ada. Gitu. Yang ketika menggeluti usaha rental, mobilnya itu rusak, terkendala, yang pada akhirnya bahkan sampai tertarik showroom gitu. Pernah Bang? Tertarik showroom, udah nggak sanggup lagi. Karena nggak sanggup. Iya, udah nggak sanggup lagi, udahlah. Stop lah aku di kondisi ini, udah kebalikkan aja gitu. Iya. Pernah sampai gitu? Pernah seperti itu. Karena memang kondisinya kalau dibilang kolaps, ya kolaps betul gitu kan. Kalau bahasa Romawi itu gulung tikar gitu. Tutup usahanya itu? Tutup. Pada saat itu? Pada saat itu aja. Ada berkelang 1 tahun ke 1,5 tahun lah. Di situ menggali lagi, cari peluang dan sebagainya. Memang ke situ lagi jadinya gitu. Buka usaha yang sama? Buka usaha yang sama tapi dengan sistem dan cara yang berbeda. Belajar dari yang lalu lah ya. Belajar dari yang lalu. Walaupun kita sering bilang belajar dari kesalahan. Iya, betul. Mungkin kesalahan yang lalu itu aku udah dapetin gitu. Apa itu Bang? Kedapetannya itu ya mungkin dari nilai takwa aku, takwa RT kami itu yang
ketika udah bikin sukses, awal langsung merasa, ini aku kali gitu. Oh, ini pencapaianku. Pencapaian ini aku karena kali, usahaku gitu. karena ya? usahaku Oh, gitu. iya, iya. Sampai aku itu lalai gitu. Lalai walaupun aku sudah mendapat ridho daripada orang tua tadi gitu. Tapi aku lalai. Ini semua ada peran daripada Allah ini di situ. Oh, di situ bagian itu terlupa. Iya, itu terlupa. Oh. Maka sampai bisa dibilang Allah itu bisa dibilang hanya beberapa persen aja teringat. Minim gitu. lah ya, Bang. Minim kali gitu. Lebih maksimal ke usaha itu tadi justru pada ya. usaha itu tadi. Oh iya, iya. Evaluasi iya. setahun setengah tadi itu, dan akhirnya aku coba usahanya itu tetap di kondisi itu juga. Yang tadinya itu bengkel berjalan, yang seterusnya itu rentalan berjalan, tapi di sini aku merubah gitu. Merubah atau mindsetnya itu aku harus punya kayak mana ya? Bukan aku sebenarnya yang bergerak ini, aku hanya bergerak. Tapi semua itu ada orang tua dan ada juga ridhonya daripada Allah juga. Oh, gitu ya, iya. Jadi apa ya? Enggak cuman ikhtiarnya, kerja kerasnya. Enggak juga cuman apa namanya? Ridho orang tua, walaupun pasti perannya besar, ridho orang tua. Besar Tapi perannya. juga porsinya Allah tetap ada, Bang. Tetap ada. Kita kembali ke Allah bahwa ini sebenarnya yang paling besar ini perannya Allah. Tapi justru itu pula yang terlupa gitu ya. Itu pula terlupa. Makanya setelah evaluasi setahun setengah lah kurang lebih ya. Setahun setengah itu evaluasi, sempat kenapa ya kok gini ya. Ya namanya belajar daripada yang namanya kesalahan tadi. Betul. Setelah dapat itu, oh ini rupanya titiknya. Gitu. Jadi pada akhirnya orang tua ketika aku sudah dapat, sudah dapat apa salahnya lah gitu kan. Dari menjalankan sebuah usaha tadi itu, orang tua menasihati lagi. Oh, dikasih nasihat lagi sama orang tua. Kasih nasihat. Bahasa orang tua itu hanya sangat singkat. Sangat singkat. Memang sudah kau dapat ridho dari aku. Tapi udahkah benar? Kau hanya, apakah benar duniamu itu udah selamat? Oke, mungkin selamat. Gitu. Akhiratmu? Begitu dari orang tua? Orang tua. Wah. Akhiratmu cemana? Jangan-jangan kau nanti hanya sebatas di dunia aja ini. Selamatnya. Iya. Dengan bahasa yang singkat yang aku tangkap. Sederhana itu ya, gitu. Aku langsung berpikir, bener ini. Ada yang harus aku evaluasi nih. Iya. Dengan aku mendapatnya evaluasi tadi itu, aku bertemu dengan yang namanya suatu pengajian. Iya. Pengajian sebenarnya diajak daripada kawan yang bengkel juga. Yang satu profesi. Enggak profesi, dia sering main ke bengkel. beli sepeda motornya gitu. Dia sering ke situ. Ngobrol lah ya, Bang ya. Dia ngasih apa ya? Ngasih masukan lah ya. Lumayan ya usahanya gitu. Ya, alhamdulillah. Padahal jangan lupa lah ke Allah juga. Oh, gitu nasihat yang sama sebenarnya. Nasihatnya sama seperti orang tua tadi. Iya, gitu betul. Sama nih gitu ya. Sama gitu kan. Jadi penasaran juga ya pada akhirnya apa mungkin ya betul-betul ini yang salah gitu. Pada akhirnya aku coba balik nanya-nanya kepada kerabat, ada yang namanya pengajian ya, pengajian yang dia itu menurut aku dan bahkan pasti bagus gitu kan. Betul. Pada akhirnya diajak sama kawan, ayo ngaji yuk gitu. Aku nggak bisa ngaji gitu. Oh, awalnya gitu ya. Awalnya gitu. Aku nggak bisa ngaji. Ya namanya belajar. Malulah, aku kan udah kayak gini dewasa, nanti ngaji sama anak-anak. Udah punya anak tuh, Bang ya? Udah punya anak. Masa ngaji sama anak-anak gini? Loh, ya enggak. Ngajinya kita sama orang dewasa juga pun ada. Gitu. Oh, seumuran ya? Seumuran, bahkan di bawahan ada, bahkan di yang lebih tua lagi dari awal ada. Gitu, ya. Kayak kata Pak Raid kemarin ya? Iya, kata Pak Raid itu. Jadi padahal, oh iya, gitu pengajian di situ. Iya. Makanya coba masuk ke dalam ya kan. Awal-awalnya sih bingung, ngajinya kok kayak gini ya, gitu. Tapi setelah 2-3 kali pertemuan itu, padahal aku bisa sadar, seperti ini rupanya bisanya dekatnya kita ke Allah. Tapi kok bisa lalai aku di kondisi dulu gitu kan? Iya. Dulu di kondisinya yang aku masih jaya-jayanya, yang dipandang orang aku itu sukses. Tapi kok aku bisa lalai ya ke Allahnya ya gitu ya. Betul. Suksesku hanya sebatas eksistensi dunia aja. Gitu. Iya betul. Akhiratku tinggal ini jadinya kan gitu kan. Ya pada akhirnya
mulai nyaman lah dengan Mm-mm. ngaji itu, mulai nyaman. Iya. Setahun setengah yang gue bilang tadi itu nggak terpikir lagi untuk ngejar dunianya, terlampu kayak mana ya, kalau bilang ngoyo lah, Iya, ngoyo terlampu kali lah ya. ngejar-ngejar Iya, kali betul gitu betul kan. betul. Udah biasa aja, udah ibaratnya tercukupi kebutuhan Mm-mm. sehari-hari, udahlah gitu kan. Di setahun setengah itu Oh, coba udah belajar, nggak terlalu ngejer ya Bang iya, berarti tak ya. terlalu obsesi lagi di Oh kondisi iya itu iya gitu kan. benar benar. Tapi yang pada akhirnya setelah mengkaji dan berkaji, ada suatu ayat yang ngangkat itu, tapi lupa ini ayatnya berapa, ayatnya dan surah berapa. Dia ngajarkan kau kejar duniamu, tapi jangan kau lupa akhiratmu. Iya. Yang Oh, padarnya ada aku dulu gitu di ya. situ, oh ternyata dunia dan akhirat itu bersinambungan. Gitu. Iya iya, nggak bisa juga satu aja Nggak gitu. bisa satu aja, nggak bisa aku Betul kejar betul. duniaku aja gitu, Betul. tanpa aku ikutkan juga akhiratku. Gitu. Iya, sebaliknya gitu juga ya Bang ya. Sebaliknya, nggak bisa juga Oh. aku akhirat terus tanpa nggak memikirkan Iya. gimana kondisi ekonomi Karena pribadi gitu kita kan. juga kan sekarang masih ada di dunia ya Itu kan, dulu Bang. pula, Iya. makanya setelah nyaman, Mm-mm. enak dengan ngaji yang udah Mm-mm. aku geluti lah Iya. beberapa kali masuk, bahkan sampai hampir dia itu di angka setahun 2 bulan, Mm-mm. aku mulai nyaman kali dengan ngaji. Mm-mm. Nyaman dengan ngajinya, dengan yang ku dapat bahasanya tadi itu yang atau ayat yang diangkat itu, kejar duniamu tapi jangan lupa akhiratmu. Iya. Berarti Allah nyuruh kita bukan harus meninggalkan dunia gitu. Iya, tetap diusahakan. Tetap ya, Bang. diusahakan. Akhirat pun jangan juga, jangan Jangan lupa. dilupakan juga. Iya, gitu. jangan lupa. Betul, Yang pada betul, akhirnya yang aku pandang udah Iya. dekat lah aku ke Allah. Gitu. Oh. Udah Iya. mulailah aku ngajiku udah nggak lagi kayak ada keterpaksaan. Iya. Gitu. Udah lepas ya Bang. Lepas, udah tinggal memang ngaji udah semangat Kebutuhan aja, lah gitu, ya, kebutuhan udah ya. semacam kebutuhan pokok Iya, jadinya. betul betul Ngaji betul. ya, oke ngaji gitu kan. Dan dunia pun ini harus direnovasi lagi Iya, balik. iya. Pada akhirnya coba kayak aku bilang tadi itu, aku balik ke evaluasi yang aku buat tadi, aku lalainya di Allah, gitu. Ke Allahnya aku lalai. Yang pada akhirnya aku coba bisalah mengembangkan usaha yang memang menurut aku lebih potensial untuk mengembangkan ekonomiku gitu. Oh. Yang padanya aku balik lagi ke rentalan tadi. Oh iya, sebenarnya dengan usaha dan cara yang sama, tapi ada sisi yang diperbaiki dalam diri ya, gitu ya Bang. Yang salahnya itu diri sendiri gitu. Oh, bukan di Lupanya, ikhtiarnya ya, bukan tapi ikhtiarnya. dirinya ya. Iya, kalau ridhonya tadi udah didapat dari Udah, orang tua betul, ya betul. kan. Tapi ternyata ada masih ada yang kurang masih gitu ada ya. kurang, belum komplit dia Iya, namanya betul, gitu. betul, betul. Yang pada akhirnya aku sadar di kondisi itu, dan pada akhirnya tetap ngambil usaha rental juga, Iya. dan bengkel juga. Dan rental itu alhamdulillah sampai sekarang berjalan, dan bengkelnya pun alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Untuk apanya, semuanya itu tetap apa ya, berubah ya. Tadinya aku nggak mengandalkan Allahnya di situ, sekarang di aku awal ya. selalu mengandalkan itu ya di awal. Oh, jadi ke orang tua ke Allah, orang Iya. tua ke Allah gitu ya Bang. Berkesinambungan duanya. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Berjalan ya. Berjalan alhamdulillah. Jadi istilahnya apa ya? Horizontal dan vertikalnya ya Bang Iya, ya. horizontal Dapat ya. vertikalnya dapat berdua. Oh iya, oke. Jadi untuk kembalilah ke aula pemberantasan mutakhir Quran Bang. Iya. Betul-betul sudah terjun nih ke sini. Alhamdulillah sudah terjun. Sudah terjun ya, betul-betul sebagai apa tadi? Bentuk apa ya? Apa pengabdian secara vertikalnya ke Allah lah ya. Mungkin Iya. kalau Pak Afrizal kemarin sebagai bentuk rasa syukurnya ya kan atas ya, nikmat batin yang didapat gitu kan. Dia wujudkan untuk jadi totalitas juga untuk pembangunan ini, untuk apa ya, generasi Islam ke depannya itu jangan sampai buta aksara Quran lagi. Iya. Gitu ya. Berarti kan Bang Putra kan ambil bagian juga di sini. Alhamdulillah gitu sekarang sudah mengambil bagian daripada itu. Alhamdulillah. Jadi betul bergabung dengan Pak Afrizal, Pak Sirait gitu ya, dan yang lain-lain ya. Iya. Nah, oke. Alhamdulillah. Apa ya? Kita bahas dunia tapi tak terasa bahas dunia nih, Bang. Iya. Iya kan? Iya. Kita bahas usaha, pencapaian dan lain sebagainya tapi tak terasa kental dengan itunya. Justru ada sisi yang bisa kita ambil bahwa tak cukup dengan ikhtiar yang keras ya kan. Ridho orang tua itu harus, tapi jangan lupa peran Allah itu yang utama. Gitu ya, Bang. Iya, peran Allah. Betul ya? Betul. Wah, iya betul. Jadi seperti biasa Bang, di akhir video ada pesan-pesan yang mau Bang sampaikan. Ikhwan wal akhwat yang nonton video ini, monggo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah untuk jadi motivasi buat kita semua bahwasanya
tak cukup sebenarnya untuk mendapatkan ridho daripada orang tua. Karena berasal dari pengalaman yang saya lakoni, untuk mendapatkan ridho orang tua itu pun harus berkesinambungan dengan ridhonya Allah. Vertikal horizontal itu saling membutuhkan. Jadi buat kita semua, mari kejar dunia silahkan, tapi ingat, jangan lupa akhiratmu. Boleh kita ubud dunia, tapi jangan lupa juga kita ke Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pesan dari Bang Putra ya, cukup manis ya di ujung tadi saya rasa. Usahakan duniamu tapi jangan lupa akhiratmu. Wah, karena selain dari orang tua, jangan lupakan peran Allah yang justru itu adalah peran yang vital buat kita. Itu saja, semoga bermanfaat obrolan kita hari ini bersama Bang Putra. Jangan lupa kolom komentar kami masih terbuka untuk siapapun yang komentar, bertanya maupun request kira-kira ke depan kita bakal bahas apa. Itu saja, bin Nasrim minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.